Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Miftahul Ilyanasro. Saya dari Prodi Akuntansi, nomor NIM 17055200251, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tekubang, Unisbank Semarang. Mata kuliah Audit Investigatif. Di sini saya akan memaparkan mengenai wawancara dan interogasi. Tujuan dari pemaparan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himnawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Oke, sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai wawancara. Apa sih wawancara itu? Di sini wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu dalam teknik pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk memverifikasi bukti-bukti audit yang sudah diperoleh dalam tahap sebelumnya, sehingga dapat dikatakan wawancara ini merupakan teknik audit yang tepat atau jitu untuk meyakinkan auditor dalam memperoleh bukti investigatif. Auditor investigatif ini selama melakukan wawancara harus mengumpulkan informasi penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarai, seperti perilaku orang yang diwawancarai pada waktu menjawab pertanyaan, bagaimana cara duduknya, kontak mata dengan yang mewawancarai, ekspresi wajahnya, cara memberikan jawaban, pilihan kata atau kalimat yang diutarakan objek yang diwawancarai. Hal itu semua dapat memberikan petunjuk apakah orang yang diwawancara itu jujur atau tidak. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai melalui evaluasi atas sikapnya selama diwawancara. Seiring dengan penilaian atas substansi informasi. Oke, selanjutnya yaitu ada tingkat atau saluran komunikasi. Dalam wawancara ini terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama ada verbal channel. Verbal channel ini merupakan suatu ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap, atau disebut juga verbal behavior. Yang kedua yaitu ada paralinguistic channel, adalah suatu ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya di sini adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang
keluar dari mulut dari orang yang diwawancara. Yang terakhir yaitu ada non-verbal channel, yaitu merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya suatu kebohongan. Oke, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus dipersiapkan dalam wawancara. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif yaitu yang pertama yaitu ada auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga yaitu mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat yaitu ada mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang terakhir yaitu mempersiapkan tempat untuk melakukan wawancara. Yang selanjutnya yaitu ada metode wawancara investigatif. Salah satu metode wawancara investigatif yang banyak dikenal dalam proses investigasi dikenal dengan PEACE, metode PEACE. Metode ini diterapkan oleh polisi Inggris dalam mengumpulkan bukti dengan mewawancarai tersangka, saksi, dan korban yang dilakukan dengan metode terstruktur, mempunyai bentuk tersendiri serta memiliki tujuan tertentu. Yang pertama yaitu ada P yaitu planning and preparation. Wawancara harus direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu ada engage and explain. Wawancara harus dimulai dengan suatu pendekatan yang tepat kepada pewawancara. Yang ketiga yaitu ada account, pernyataan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik cognitive interview dan conversion management. Yang ketiga ada closure, penutup. Wawancara perlu ditutup dan diakhiri dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Hasil dan proses wawancara perlu dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang diwawancarai. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit yaitu yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral third party witness. Yang kedua yaitu ada saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga yaitu ada pihak yang diduga ikut terlibat. Yang keempat yaitu ada pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Sebagai contoh, misalnya
Auditor investigatif akan melakukan wawancara dengan pihak yang diduga terlibat target, yaitu penjabat pembuat komitmen atau PPK, untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa suatu instansi pemerintah. Berdasarkan data-data yang sudah tersedia, auditor pertama kali akan menanyakan kepada pihak yang netral, misalnya bagian kepegawaian yang tidak akan ada sangkut paut dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut. Wawancara dengan bagian kepegawaian akan ditanyakan riwayat pekerjaan PPK, sanksi yang pernah diberikan ataupun penghargaan yang pernah diberikan. Jadi, auditor sudah memperoleh riwayat pekerjaan yang dapat digunakan untuk wawancara ke tahap berikutnya. Setelah diperoleh data dari pihak yang netral, tahap berikutnya yaitu wawancara dengan saksi yang dapat membenarkan. Misalnya ditanyakan kepada atasan langsungnya atau bekas atasan langsungnya yang mengetahui betul mengenai PPK tersebut, sehingga auditor akan memperoleh informasi tentang PPK tersebut, apakah pernah kena sanksi kepegawaian atau belum, ataupun pernah membuat kecurangan. Selanjutnya yaitu wawancara dilanjutkan kepada pihak yang ikut terlibat. Misalnya, auditor mewawancarai rekanan yang memasok barang-barang tersebut. Sangat mengetahui bahwa barang yang diserahkan kualitas rendah, tetapi dalam berita acara serah terima, barang dinyatakan sesuai dengan spesifikasinya. Jadi, auditor mendasarkan bukti yang sebelumnya sudah dimiliki dapat membuat simpulan sementara bahwa telah terjadi penyimpangan kualitas dan rekanan tersebut nantinya juga akan dijadikan pihak yang ikut bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada tahap terakhir dari wawancara adalah mewawancarai subjek target, atau kadang juga disebut dengan subjek, yaitu PPK, untuk meyakinkan auditor investigatif bahwa pengadaan barang ini telah terjadi penyimpangan kualitas sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dari hasil wawancara tersebut dan disertai bukti-bukti yang sudah diperoleh sebelumnya, misalnya kontrak, hasil pemeriksaan fisik, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan kualitas dan merugikan keuangan negara, serta PPK tersebut dapat dinyatakan sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik wawancara. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama yaitu orang yang mudah bergaul, berbakat, dan berinteraksi. Yang kedua yaitu ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi.
Yang ketiga yaitu pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat yaitu dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang dapat membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima yaitu menentukan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam yaitu cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh yaitu pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun, di sini dalam kenyataan, seringkali wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik tersebut, sehingga hasil wawancara kurang berhasil atau justru malah tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal itu banyak disebabkan kurangnya auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Selain kriteria tersebut, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi untuk menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor. Yang selanjutnya yaitu ada interogasi. Interogasi di sini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut dengan investigator. Tujuan dari interogasi ini adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepaskannya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah saat melakukan interogasi. Yang pertama yaitu ada direct positive conversation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menambahkan sangkaannya secara langsung dan mengkonfirmasi tersangka secara tegas. Yang kedua yaitu ada interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan tersebut. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan kecurangan terdesak manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam. Yang ketiga yaitu ada handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan
penyangkalan atau denials. Yang keempat yaitu ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari sisi tersangka. Benteng pertahanan pertamanya dalam penyangkalan. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya penyangkalan akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang kelima yaitu ada keeping the subject's attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun dan dia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang keenam yaitu ada handling the subject passive mood. Pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongan tidak menghasilkan keinginannya yang tadi. Ia menunjukkan sifat kalah dan kepala tertunduk, bau menurun, kaki lemas, dan mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran yang terjadi. Yang ketujuh ada presenting the alternative question, merupakan puncak pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya yang memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bahwa dia bersalah. Yang kedelapan yaitu ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, puncak dari pengembangan tema ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Yang terakhir yaitu ada the written confession. Pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari suatu interogasi. Yang pertama yaitu interogasi di sini bersifat menuduh. Maksudnya yaitu seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya dengan sukarela, kecuali apabila dia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu pernyataan yang bersifat menuduh. Saya contohkan seperti kalimat di sini, percakapan di sini. Investigator bertanya kepada objeknya, kepada yang diinterogasi, Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini. Kalimat ini sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan dengan kalimat ini, Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam
merencanakan tindak pidana korupsi ini. Dengan pernyataan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ketidakpastian di benak si investigator ini mengenai keterlibatannya dalam merencanakan adanya ketidakpastian tidak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini akan semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah dari pernyataan dari investigator. Yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Maksudnya di sini yaitu interogasi ini dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-akusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi sebelum seseorang mengakui bersalah. Pertama, dia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator. Tujuan dari interogasi di sini adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi di sini adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Contohnya yaitu seperti seseorang sedang sial. Dia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu selanjutnya dia diinterogasi setelahnya diinterogasi baru ketahuan dia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, dia di sini sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Selanjutnya yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Selanjutnya, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasinya, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain. Selanjutnya yaitu ada interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator ini harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya untuk percaya bahwa selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa dia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh.
investigator ini tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh ini menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak singgut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan wawancara dan interogasi. Jelas antara wawancara dan interogasi sangat berbeda. Di sini saya akan menguraikan perbedaan dari wawancara dan interogasi. Yang pertama, kita membahas mengenai ciri-ciri dari satu wawancara. Di sini disebutkan bahwa wawancara ini bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-akusatori ketika melakukan suatu wawancara. Dengan cara dan dana yang tidak bersifat menuduh, investigator ini dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang-orang yang diwawancarainya. Yang kedua, di sini wawancara itu harus mengumpulkan informasi. Di sini selama melakukan wawancara, investigator ini harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana dia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, cara memberikan tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberikan petunjuk apakah dia berkata jujur atau tidak. Yang selanjutnya yaitu wawancara juga dapat dilakukan pada awal investigasi, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui oleh pemeriksa sebelum wawancara ini dimulai akan semakin baik, karena terkadang wawancara juga terpaksa dilakukan meskipun pemeriksaan baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana sih kemungkinan fraud ini dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Wawancara
dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Maksudnya yaitu di sini pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil atau lainnya. Memang idealnya wawancara ini meskipun semua informasi belum diperoleh masih bisa dilakukan. Yang selanjutnya di sini adalah wawancara di sini juga harus bersifat cair. Maksudnya di sini tidak terstruktur dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkan. Namun, dia juga tidak boleh kaku dalam pembawaan. Secara kreatif, dia juga harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterima selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksaan ini juga sangat pandai membaca suasana. Misalnya yaitu untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi ini belum diperoleh. Di sini yang terakhir yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukan. Wawancara formal yang dimaksud di sini adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Di sini mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja apa pendokumentasiannya, tetapi di sini juga mencatat apa yang menyebabkan investigator memperlambat proses untuk bertanya. Ini juga memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksaan ini perlu mengetahui apakah seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis, mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang sangat panjang, memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan apa yang bersifat menyesatkan. Selanjutnya pada giliran ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang-orang yang tidak bersalah, dia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Yang terakhir di sini harus investigator di sini harus mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik. Sporadik di sini adalah kadang dicatat, kadang tidak. Mencatat secara sporadik ini akan memberikan kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu ini sangat penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat tadi, ini akan menjadi ekstra hati-hati bagi para yang diwawancarai. Mencatat secara sporadik ini akan menghambat arus informasi selama wawancara berlangsung. Oke, untuk materi pembahasan kita yang terakhir yaitu ada apa sih manfaat untuk melakukan wawancara sebelum melakukan interogasi? Investigator seringkali di sini melakukan interogasi meskipun
dia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang dan keputusan untuk menginterogasi orang itu. Terkadang keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari suatu bukti. Padahal umumnya interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik daripada interogasi. Selain nilai behavioral information dan dari suatu wawancara, juga di sini ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator di sini juga sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat disarankan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang pertama yaitu adanya sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator ini seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan suatu interogasi tersebut. Yang ketiga di sini tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau dia diwawancarai terlebih dahulu untuk memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator ini dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang di sini bisa mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Yang keempat di sini yaitu ada keuntungan psikologi bagi investor ketika dia melakukan wawancara sebelum interogasi. Kenapa? Di sini agar interogasi berhasil, tertuduh juga harus mempercayai investigator bahwa dia objektif atau tidak memihak, dan investigator di sini jujur. Ini tentunya akan lebih mudah dicapai apabila investigator ini juga menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya melalui wawancara. Yang terakhir yaitu pewawancara ini harus tepat waktu, harus berpakaian rapi, dan harus bersikap fair dalam berinteraksi dengan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah ikut belajar bersama dengan saya di channel saya. Semoga apa yang saya paparkan